Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang sejarah yang ada di Perancis, tentang pembentukan Republik di Perancis yang diawali dalam sebuah revolusi yang sekarang kita kenal sebagai Revolusi Perancis. Nah, sebelum terjadi revolusi Prancis, nah ini ada situasi ya menjelang tanggal 14 Juli 1789. Raja Louis ke-16 ini bertata di Prancis dengan kekuasaan monarki mutlak. Dia memegang semua hak dan kekuasaan. Masyarakat pada saat itu terbagi atas 3 golongan ya guys ya. Kaum bangsawan dan agamawan yang merupakan golongan minoritas yang mendapatkan kemudahan-kemudahan. Gelar dan misi mereka merupakan sumber penghasil yang tidak dikenai pajak. Padahal fungsi mereka dari segi ekonomi hampir tidak ada. Golongan ketiga adalah sisanya, yaitu mayoritas penduduk yang sebagian besar terdiri dari kaum borjuis dan petani. Golongan petani yang terlalu dibebani pajak menginginkan dihapuskannya sistem feodal di bawah kekuasaan kaum bangsawan dan pemilik tanah yang mereka kelola. Nah, golongan borjuis yang terdiri dari para swastawan maksudnya ya. Nah, ini juga termasuk pengatur perkembangan ekonomi dan juga perdagangan, juga mengeluh atas pajak yang berat dan tidak adil. Nah, mereka juga ingin ikut serta dalam kehidupan politik serta mendapatkan kemudahan-kemudahan yang selama ini hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan agamawan. Nah, selain krisis struktural ini yang sangat mendasar dari masyarakat yang akan mengobarkan revolusi, perlu ditambahkan pula alasan-alasan yang lain, yaitu krisis ekonomi yang mengarah pada krisis politik yang mendorong adanya revolusi. Nah, memang hutang karena peperangan dan pengeluaran dari raja-raja sebelumnya, ditambah lagi gaji yang harus dibayarkan kepada golongan yang mendapatkan kemudahan serta pemborosan di sana, ini mulai mengosongkan kas negara. Nah, selain itu panen tahun 1788 gagal dan ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani sehingga mereka menolak tekanan pajak yang lebih besar ya atas orang-orang yang telah membayarnya. Nah, karena kaum yang mendapat kemudahan sangat tergantung dengan fasilitas yang mereka miliki, mereka menolak setiap perubahan sistem. Raja Louis ke-16 ini sendiri tidak mempunyai pandangan yang luas ataupun kekuatan. Ini yang menyebabkan tidak adanya usul-usul perbaikan yang dapat meredakan krisis. Akhirnya kekuasaan raja berkurang dengan terbentuknya Dewan Rakyat yang merupakan perwakilan ketiga golongan. Di Versailles mereka bersidang ya untuk mendapatkan konsensus atas beberapa perubahan yang perlu diambil. Nah, dari Dewan Rakyat ke Revolusi ya. Nah, Dewan ini bersidang pada tanggal 5 Mei 1789. Ini yang akan menjadi sumbu revolusi yang akan menghancurkan monarki karena kaum yang mendapatkan kemudahan-kemudahan dan wakil rakyat sama-sama bersikeras. Wakil rakyat maksudnya akhirnya dapat memaksakan pemilihan berdasarkan jumlah peserta. Jadi satu wakil sama dengan satu suara dan bukan lagi berdasarkan jumlah golongan. Satu golongan, satu suara. Karena 1/2 atau setengah jumlah peserta adalah rakyat, maka rakyatlah yang memiliki mayoritas suara. Rakyat kemudian memproklamirkan bahwa Dewan Nasional adalah satu-satunya lembaga yang berhak menentukan pajak. Nah, tanggal 9 Juli dengan mengabaikan kewenangan raja yang memaksanya bubar, Dewan Nasional tersebut memproklamirkan diri sebagai konstituante yang bertugas membuat konstitusi atau undang-undang ya. Ini berarti akan terhapusnya kekuasaan mutlak sang raja. Nah, urut-urutan
peristiwa terjadi seperti drama antara dua pihak yang berselisih. Yang pertama, ada raja yang didukung oleh golongan bangsawan dan agama, yang kemudian juga didukung secara politik dan militer oleh negara monarki di Eropa yang berhubungan keluarga ya dengan kerajaan Prancis. Dan golongan yang kedua ya, yaitu Dewan Nasional atau Konstituante yang terutama dari golongan Bourgeois moderat serta didukung dan atau dibimbing oleh penduduk Paris dan para petani. Nah, kurangnya makanan, naiknya harga-harga serta ketakutan akan komplotan kaum bangsawan menyebabkan terjadinya pencurian-pencurian di toko roti dan senjata mulai tanggal 12 Juli. Nah, kaum Bourgeois ini menempatkan Dewan Kota dan milisi Bourgeois Tentara Nasional dalam tujuan ganda, yaitu mendesak raja dan membentuk kembali kestabilan masyarakat. Nah, tanggal 14 Juli, penjara Bastille ini merupakan simbol kekuasaan absolut karena setiap orang Prancis dapat dipenjarakan di sana hanya berdasarkan surat raja. Ini akhirnya diambil alih dengan paksa dan kemudian dihancurkan. Raja harus mengakui adanya kekuasaan baru, sedangkan kota-kota di daerah juga dilengkapi dengan Dewan Kota dan Tentara Nasional. Rakyat Paris memaksa raja meninggalkan Versailles untuk tinggal di Tuileries. Selanjutnya, raja berada di bawah pengawasan penduduk Paris. Nah, desas-desus berkomplotan dan peristiwa-peristiwa di Paris menciptakan kekuatan yang kemudian menjadi ketakutan di daerah. Akhirnya para petani itu membuat dewan khawatir. Maka pada tanggal 4 Agustus malam diusulkanlah ya penghapusan hak-hak feodal dan semua kemudahan-kemudahan. Ini akhir rejim sosial ini ya lama. Nah, pada tanggal 26 Agustus dibuat deklarasi hak asasi manusia dan warga negara. Ini merupakan salah satu peristiwa penting ke arah revolusi yang kemudian pada tahun 1789 deklarasi ini menghasilkan konstitusi pertama di Prancis, yaitu konstitusi monarki parlementaire. Nah, rejim yang menemui kesulitan-kesulitan yang cukup besar, perlawanan kaum bangsawan, masalah keuangan, agama, ketidakpuasan rakyat yang menganggap bahwa revolusi tidak berlanjut dan raja justru menganggap bahwa revolusi sudah keterlaluan meskipun tampaknya sudah mengundurkan diri. Nah, Louis ke-16 tetap berusaha mendapatkan kembali kekuasaannya. Ia meninggalkan Paris dengan sembunyi-sembunyi untuk bergabung dengan kelompok kerajaan Eropa lainnya di luar negeri. Ia dikenali oleh rakyat di Varennes tanggal 21 Juni 1791. Kemudian dibawa kembali ke Paris dan selanjutnya diawasi dengan penuh rasa curiga dan benci. Nah, tanggal 17 Juli 1791, unjuk rasa yang direncanakan di Champ de Mai untuk menumbangkan raja dilarang oleh kaum Bourgeois dan dihalang-halangi oleh Tentara Nasional. Ini merupakan perpecahan di kalangan kaum revolusioner, kaum Bourgeois liberal mengendaki monarki konstitusional, dan gerakan rakyat yang mengendaki dibentuknya republik. Nah, raja yang ingin memanfaatkan perang untuk mendapatkan kembali kekuasaannya dan sebagian kaum revolusioner yang ingin melancarkan perang. Pembebasan melawan monarki Eropa membuat dinyatakannya perang di Austria pada tanggal 20 April 1792. Banyaknya kaum sukarelawan ini membuktikan perkembangan gerakan kepahlawanan. Tapi perang berawal buruk untuk Prancis. Parahnya, situasi dalam negeri dan kebutuhan pertahanan nasional memaksa diadakannya evaluasi yang justru ditolak raja yang tidak ingin kemenangan dicapai dengan cepat karena menganggap dikhianati oleh kerajaan. Nah, kaum revolusioner Paris mengorganisir pemberontakan pada tanggal 20 Juni 1792. Sementara itu, raja tetap memegang hak veto pertahanan nasional. Ultimatum Austria yang mengancam akan menghancurkan Paris bila orang-orang mengganggu raja ini mempercepat jalannya peristiwa tanggal 10 Agustus 1792. Nah, pemberontakan baru menyerbu Tuileries dan memaksa dewan untuk menahan raja di
Temple. Sedangkan kemenangan Prancis di Valmy tanggal 20 September 1792 menandakan berakhirnya serbuan asing. Nah, Dewan baru kemudian terpilih untuk pertama kalinya pada bulan September 1792 tanpa memandang derajat sosial. Dewan ini meruntuhkan monarki dengan suara bulat dan memproklamirkan republik. Ditemukannya dokumen di Tuileries ini yang membuktikan pengkhianatan raja melalui kontak dengan para pengungsi politik dan monarki asing membuat persidangan untuknya tak terelakkan lagi. Nah, kemungkinan untuk menghukum raja menyebabkan terpecahnya konfesi menjadi dua pihak. Kaum Girondin moderat ingin menyelamatkan raja dan kaum Montagnards ini yang ekstrim ini menuntut dihukumnya raja. Nah, setelah mengalami masa sidang yang lama sekali, nah, raja dihukum mati ya. Nah, hukuman yang tersebut dilaksanakan, maksudnya hukum mati ya, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1793. Nah, ini merupakan peristiwa simbolis yang penting setelah 8 abad pemerintah monarki ya terus-menerus dan di tengah-tengah Eropa yang hampir semuanya berpemerintahan monarki. Jadi bisa dikatakan bahwa Prancis ini dengan rakyatnya ini berhasil ya meruntuhkan monarki dan menjadi negara republik yang pertama ya di Eropa. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan video kali ini ya bermanfaat untuk Anda. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.